Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman MIPA semuanya. Bismillah. Kita masuk ke fungsi rasional. Kita coba perbaiki judulnya biar lebih cuaks. Fungsi rasional. Fungsi. Gini ya. Rasional. Oke, fungsi rasional. Apa sih yang akan kita bahas di sini gitu ya? Yang akan kita bahas di sini satu jelas ke definisi gitu ya. Definisinya. Definisi. Fungsi rasional itu apa sih? Terus kita masuk ke domain. Apa sih domain? Gitu ya. Terus kita akan masuk ke grafik. Grafiknya. Grafiknya itu ada nanti kita dari tipot sumbu X, terus sama tipot sumbu Y, gitu ya. Tipot sumbu X sama tipot sumbu Y, titik potong ya, itu tipot itu. Terus ada namanya asimtot. Asimtot. Asimtot itu garis hayal ya, yang melarang, garis haram gitu ya. Terus ada lagi namanya ring ya. Terus ada namanya itu yang kita bahas sedikit mengenai sketsa grafik. Grafik gitu ya. Oke. Yang pertama, apa sih maksud dari bilangan rasional gitu ya? Bilangan rasional dulu. Kita masuk ke definisi tapi sebagai bilangan rasional. Bilangan rasional. Oke. Bilangan rasional itu punya bentuk umum, ya kan? Bentuk umumnya jelas seperti ini. A per B gitu ya. A per B dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Itu namanya bilangan rasional. Rasio dibandingkan gitu ya. Atas sama bawah gitu ya. Itu namanya bilangan rasional. Oke ya. Oke. Maka ada keterangan di sini. A sama B adalah bilbul. Apa sih bilbul? Bilangan bulat. Gitu. Oke, yang berikutnya adalah fungsi rasional. Apa bedanya bilangan rasional sama bilangan rasional sama fungsi rasional? Kalau dikatakan fungsi itu punya bentuk umum juga. Apa sih bentuk umumnya? Bentuk umumnya adalah fx itu sama dengan apa? Gx per hx. Oke. Jadi konsepnya adalah apa? Konsepnya itu ada pecahan, bentuk rasional itu ada salah satu fungsi, ada salah satu fungsi di atas sama bawah gitu ya. Dengan ketentuan yang bawah itu hx-nya itu tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 maka dia bukan fungsi rasional, ya tidak terdefinisi jadi ya. Jadi atau didefinisikan rasio dari polinomial. Gitu ya. Apa sih polinomial? Kita sudah pernah belajar kemarin. Polinomial itu punya bentuk umum gitu kan. Polinomial itu adalah an x pangkat n di plus an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 x pangkat n min 2 sampai a1 x1 tambah a0. Nah, bentuknya seperti ini, pangkatnya aneh-aneh gitu.
dengan ketentuan jelas AN tidak boleh sama dengan 0 gitu. AN nya tidak boleh sama dengan 0. Terus semuanya ada bilangan real. AN min 1, AN min 2, A1 sama A0 adalah bilangan real. Bilangan real gitu ya. Dan N itu gitu, adalah bilangan non negatif. Bilangan non negatif. Atau bilangan non negatif gitu ya, atau positif ya. Bilangan positif yang menurun. Nah, itu polinomial gitu ya. Contoh kayak misalkan bentuk umum yang pertama ya kan, AX pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus CX pangkat 2 plus DX plus E misalkan, maka bentuknya gimana? Misalnya 3X pangkat 4 di plus 2X pangkat 3 plus X pangkat 2 tambah 3X plus 5. Nah, seperti ini salah satu bentuknya ya kan. Maka kalau kita coba telaah di sini, manakah yang termasuk fungsi rasional gitu ya? Apa? Besok aku antarno ya jam 7. Iya. Yang Pagi. ke Ndi? Neng di, woi. Oke. Manakah yang termasuk fungsi rasional gitu ya? Oke. Fungsi rasional. Nah, ini kita telah ingat yang positif dan menurun gitu ya. Positif dan menurun mana? Ya. Contoh nih, kita selamat datang halo B. Oke. Mana sih yang bilangan rasional gitu? 1 itu adalah fx 1 per x, terus 2 3 4. Nah, efeknya kedua 1 per akar x. Yang ketiga fx adalah x plus 5 per x min 3. Efeknya ini adalah x min 2 per x kuadrat plus 5x plus 7. Oke. Mana di sini yang bentuknya adalah bentuk rasional, fungsi rasional gitu ya? Jelas ya. Dikatakan rasional itu yang mana sih? Fungsi rasional mana? Ya jelas ya, yang ini ya. Rasional itu ini, atau kita pakai warna hijau aja. Ini. Kenapa ini enggak? Ini bukan bilangan bulat pangkatnya pangkatnya pecahan nanti. Salah, karena harus pangkatnya bilangan bulat positif gitu ya. Oke, gitu dong ya. Ini fungsi rasional. Oke, dong. Oke, berikutnya kita masuk ke domain fungsi gitu ya. Domain fungsi, domain fx atau apa sih domain dia kan? Oke, yang berikutnya domain fungsi atau fx gitu ya. Apa sih domain? Domain itu adalah daerah asal. Nah, daerah asal dulu. Daerah asal gitu ya. Daerah asal. Jadi kita harus tahu daerah asalnya itu berapa sih? Daerah asal itu apa? Di sini itu biasanya X sebagai daerah asal gitu ya. Selamat datang
Brian Dita, oke, sampai datang. Domain fungsi itu fx, x-nya. Jadi atau bahasa kerennya adalah himpunan nilai x yang memenuhi fungsi tersebut. Fungsi yang terdefinisi tersebut, gitu ya. Oke, itu namanya. Oke, tadi kan kita punya rumus nih. Fx itu adalah apa? Gx per hx. Ingat dengan ketentuan syaratnya, dengan syarat hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Hx tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Apa ya namanya hx tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu syaratnya. Oke. Kalau kita bicara contoh gitu ya. Contoh. Example. Nah, example apa? Misalkan kita punya fx nih, fungsi fx itu adalah 2x plus 2 per x min 1, maka kita tinjau dulu yang atas itu apa. Yang atas adalah gx, yang bawah adalah hx. Nah, gitu ya. Kalau dalam bentuk itu ya, bentar, kurang enak, posisinya kurang jos. Oke. Hx sama ini, maka hx tidak boleh sama dengan, maka x itu atau harmoni syarat dengan memenuhi syaratnya apa? Syaratnya hx tidak boleh sama dengan 0. Berarti x min 1 tidak boleh sama dengan 0, maka x itu tidak sama dengan 1. Oke. Maka ini yang bisa dijadikan patokan bahwa inilah yang dikatakan domainnya. Maka domain fungsi fx tadi adalah x itu adalah hx tidak boleh sama dengan 0, dan x itu adalah elemen real itu. Oke ya. Terus definisi dari kalimat ini itu apa sih? Nah, definisinya apa sih gitu ya. Definisi adalah domain fungsi f gitu ya, sama dengan himpunan semua nilai x di mana hx itu tidak sama dengan 0. Dan x anggota apa? Anggota bilangan real. Itu. Maka penulisan ini pun sama. Berarti df-nya yang atas ini, df-nya adalah x, bahwa x itu tidak boleh sama dengan 1, dan x itu elemen real itu. Dong ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, aman ya, aman dari penjelasan tadi ya. Oke, lanjutkan. Kita melanjutkan ke grafik fungsi rasional ya. Grafik fungsi
rasional. Kita coba gambar grafik fungsi rasional ketika kita punya fx adalah 2x plus 2 per x min 1. Kita coba cek di GeoGebra teman-teman. Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, jatuh. GeoGebra. Yo, oke. Ada. Y sama dengan 2x plus 2 per mana per ini per enggak kan per x min 1. Oke. Jadi dia itu punya grafik seperti ini. Nah, seperti ini grafiknya. Nah, gitu ya. Masalahnya tipot sembunyinya gimana ini, gitu kan? Nah, seperti itu. Kayak gitu ya. Tipot sumbunya berapa? Kalau dikatakan tipot, kita menentukan tipot gitu kan. Tentukan tipot, misalkan sumbu x, maka y nya sama dengan 0 gitu. Guys, kalau tipot sumbu y, maka x nya sama dengan 0. Oke. Gitu. Maka kalau sama dengan 0 ini, ingat y itu sama dengan fx ya. Berarti 0 itu sama dengan 2x plus 2 per x min 1. Jadinya adalah 2x plus 2 sama dengan 0. Maka x nya adalah min 1. Langsung ya. Oke, dianggap bisa. X sama dengan 0. Maka gimana? Y sama dengan 2x plus 2 per x min 1. Jadi Y adalah 0 plus 2 per 0 min 1. Jadi adalah min 2. Oke, berarti kita punya tipotnya. Tipotnya adalah min 1,0 sama 0, min 2. Seperti ini. Nah, ini min 2 ya. Nah, ini min 1. Nah, yang ini itu adalah namanya apa? Nah, ini titik potong. Tipot sumbu x. Ini tipot sumbu y. Nah. Dong ya? Itu namanya tipot. Dong, ayo. Tanya dari sini, ada yang tanyakan? Aman? Oke, thank you. Oke, dari sini kita bahas mengenai asimtot. Asimtot itu adalah garis hayal yang tidak akan menyentuh garis hayal pembatas, gitu kan? Pembatas. Jadi kalau kita copy tadi, kita ke atas, jadi ada garis-garis ini. Nah, ada asimtot, nanti asimtot tegak sama mendatar.
asimptot, ada tegak sama mendatar. Jadi kalau tegak itu adalah X ya, X sama dengan berapa, kalau mendatar adalah Y sama dengan berapa gitu ya. Oke, gimana sih cara menentukan asimptot tegak gitu ya? Menentukan asimptot tegak misalkan. Satu, sederhanakan fungsinya. Oke, yang kedua, tentukan pembuat nol penyebutnya. Gitu ya. Oke, kalau kita bicara soal tadi, kita punya fx-nya itu adalah 2x plus 2 per x min 1 gitu ya. Maka patokan kita adalah ini, tentukan pembuat nolnya. Atau disederhanakan dulu nggak apa-apa sih. Kita sederhanakan bentuknya dengan polinomial gitu ya. Tadi ada bersusun 2x plus 2 dibagi x min 1 ini ya. Kan 2 nih. Jadi 2x min 2 dikurangi berarti 4. Nah, jadi konsepnya adalah bentuknya gini, 2x plus 2 per x min 1 itu sama dengan 2 ditambah 4 per x min 1. Nah, ya inilah yang dikatakan sumbu tegak, asimptot tegak. Asimptot tegak. Jadi x min 1 tidak sama dengan 0, maka x itu 1. Nah, inilah asimptot tegaknya, x tidak sama dengan 1. X sama dengan 1 aja ya. X sama dengan 1. Gitu ya. Terus asimptot datar. Ini asimptot datar. Asimptot datarnya datar, kita tetap pada tadi. Sudah diubah bentuknya, terus yang kita langsung kedua, fungsi yang mirip fungsi rasional. Jadi kita substitusikan ketika x menuju tak hingga. X menuju tak hingga ya. Oke, X menuju tak hingga itu gimana? Berarti kalau kita masukkan tadi fx-nya adalah 2 ditambah 4 per x min 1, kita jadikan tak hingga, berarti 2 tambah 4 per tak hingga. Jadi ingat 4 per tak hingga itu 0 ya, 0. Maka yang dikatakan datar adalah y sama dengan 0. Maka inilah asimptot datar gitu ya. Oke. Oke, mungkin ini dulu teman-teman karena keterbatasan waktu ya. Terima kasih. Saya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.